menggunakan lembar jawaban komputer dan soal itu harus kita beli, harus dicetak terlebih dahulu. Otomatis kita harus mengeluarkan budget yang luar biasa. Nah, ini adalah permasalahan yang kita hadapi di perguruan tinggi Raja ini. Dari kelas marketing harus mengeluarkan uang kasnya untuk membeli kertas dan juga soal-soal. Oke, saya ingin tahu permasalahan mendasar dari penelitian kamu ini apa? Oke, jadi mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena ada permasalahan. Yang pertama, permasalahannya sebelum adanya iRangers ini di bagian marketing ujian itu masih manual, harus membutuhkan adanya soal-soal dan lembar jawaban komputer. Ini suatu hal yang sangat bermasalah karena yang kita ketahui adalah perguruan tinggi Raharja itu adalah kampus IT. Nah, dari situlah pengembang dan juga pembimbing memberikan usulan dalam mengambil proyek ujian USM online ini. Oke, saya lanjut ke bab 2 deh. Oke, semua landasan teori kamu ambil dari mana sumbernya? Landasan teori saya diambil dari internet, Ibu. Semuanya? Iya. Oke, dari internet. Apakah sumber yang kamu ambil itu semua terpercaya? Tidak. Lalu kenapa kamu ambil? Karena landasan teori saya ini yang berhubungan dengan sistem. Jadi menurut saya meskipun gak sesuai, tapi ini sudah menjelaskan secara sisi tentang landasan teori dari proyek yang saya ambil. Oke, bagaimana kalau misalnya sumber yang kamu simpan atau yang kamu masukkan dalam penelitian kamu tiba-tiba dihapus? Bagaimana kamu bertanggung jawab itu bahwa itu bisa dipercaya dan memang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan dan bisa diadapt oleh yang lain? Karena nanti yang bikin laporan kan mungkin ada di kelas dan sebagainya. Gitu. Jika pada saat yang saya ambil dari internet ini sudah tidak ada, mungkin pada saat saya sudah selesai mungkin masih bisa digunakan, tetapi pada saat nanti adik-adik kelas saya menggunakan, otomatis ini nggak bisa digunakan karena dari sumber internetnya sendiri yang diambil oleh saya udah nggak ada, ya otomatis dari misal adik-adik kelas saya yang mau ini mengambil, otomatis sudah nggak bisa. Kecuali kalau misalnya pada saat saya gunakan ini sudah dihapus dari internet, mungkin pada saat presentasi ini dan membuat laporan ini saya nggak mungkin membuat laporan yang berasal dari internet tersebut. Sebenarnya saya nggak melarang untuk sumber informasi atau apapun 100% bilang jangan ambil internet, gitu kan, lebih kepada primer ya, jadi ada visi dan sebagainya. Karena apa? Nanti menghindari hal-hal misalnya kamu ambil di internet misalnya entah itu blogspot, WordPress dan sebagainya, itu banyak kita sering nulis dan sebagainya, gitu kan. Itu untuk lebih tepatnya tanggung jawab kita sebagai sumber yang kita ambil itu di sana, gitu kan. Jadi nanti kalau digunakan oleh adik kelas dan lainnya, ya tadi menghilangkan kita adalah hilangnya situsnya dan sebagainya. Jadi saya rasa sih perbanyak yang primer deh, boleh, tapi lebih banyak yang primer. Oh iya. Terus saya tadi baca juga di bab berapa ya tentang uji testing, ada black box. Betul. Kamu paham apa tuh black box? Dan kenapa kamu pilih black box daripada white box? Faktornya apa? Oke, kenapa saya harus memilih dari sistem black box ini? Karena memang yang saya mengerti adalah sistem black box-nya sendiri. Karena dari testing black box ini kita pertama harus melakukan pengujian. Karena black box testing ini yang memang awalnya sudah saya lakukan, makanya saya ambil menggunakan black box testing. Kira-kira dari tes ini berhasil enggak masuk dalam project di iRangers pada saat mau login itu berhasil apa tidak? Tetapi di sini data valid yaitu berhasil. Dan yang kedua, dari menu kelasnya USM. Nah, kira-kira dari kelas USM ini sebelum dia enroll, kira-kira sudah bisa masuk apa enggak? Dan pada saat sudah dihasil yang diharapkan pada saat pengujian, dan itu berhasil dari adanya akses code dan sebagainya. Enroll class, pilih menu assignment, dan sampai dengan tag quiz listening. Cuman alasannya itu apa? Jadi kamu black box itu untuk lebih kepada pengujian fungsi dari software, fungsional daripada software. Kalau yang white box itu yang detil-detil perencanaan dan sebagainya itu kita menggunakan white box. Kalau lebih ke software, jatuhnya kan sistem tadi ID marketing ya. Iya, Ibu. Berarti yang kamu pilih adalah black box untuk pengujian fungsional daripada software yang kamu ambil sendiri, yang kamu ambil dalam penelitian. Iya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya saya silakan kepada ketua penguji. Baik, terima kasih Ibu Hani. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada peserta di sini mengenai domain. Domain itu kan apa nih?
www.ranges2020.org. AIDU 20 ya? Iya betul Berarti Pak. masih menekan Yang LMS. lumayan luar ya? Betul Pak. Ini nanti direvisi kembali ya, itu saran saya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan domain kampus, ya baik itu info ataupun ajit ya. Ya. Jadi supaya ranknya yang dilakukan oleh mahasiswa baru melakukan aktivitas yang ada di Idol Ranger ini bisa memberikan kontribusi gitu. Ya, itu saran saya. Coba bisa dicek di Alexa. Coba buka Alexa-nya. Tadi saya lihat aktivitasnya cukup intensif ya pada saat melakukan ujian online. Nah, sekarang kita cek di Alexa. Masukkan, iya. Berapa? 100.000, 14.083. Indonesia country rank ini. Iya Pak. Ya ada benderanya. 7161 ya. Cukup lumayan sih. Mungkin saya bisa menjawab dari saran Pak Yusuf, mengapa mengambil ranges2020.org. Di sini memang saya pada saat di LMS saya menggunakan menu yang plan. Jadi menurut saya kalau misalnya ini suatu dipermasalahkan, bagaimana kita sistem pelayanannya sendiri. Jika memang suatu ini mungkin dilihatnya sulit dihafal ataupun diketik, jika pelayanan kita membuat jadi mudah, karena dari pelayanan sendiri yaitu dari pengembang membuat ini jadi mudah, karena pada saat si CMB memiliki accounts, mereka nggak perlu lagi yang namanya mengetik ranges.edu20.org. Ini dilarang untuk mereka memang harus mengetik, karena pada saat dia sudah membuat account akan masuk notification langsung dari Ranges di email infonya, seperti yang tadi ada di tutorial pada saat saya menjelaskan presentasi. Itu sudah ada langsung link menuju iRangers. Jadi si CMB nggak perlu lagi yang namanya harus ketik ranges.edu20.org. Nah, jika memang mengatakan ini sulit, tetapi pada saat pelayanan yang memberikannya mudah, itu akan jadi mudah. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau kita bandingkan misalkan coba Info 1315. Iya, oke. Jadi di sini kan aktivitasnya bisa terlihat ya. Jadi mungkin kontribusinya bisa juga misalkan kita membuatkan subdomain untuk aktivitas OSM ini di Raja Aceh atau inside dan outside. Nah di sini saya tadi kan melihat grafik ya. Jadi lebih banyak inside ya. Iya betul Pak. Itu alasannya kenapa? Karena di sini kita membuat project iRangers ini itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit dari si CMB. Karena kita ketahui beberapa dari CMB mereka belum mempunyai dari seperti akses internet di rumah ataupun di gadgetnya. Jadi sekitar ada 258 itu yang menunjang dari internetnya mereka. Makanya mereka bisa melakukan offsite. Nah, jika mereka yang nggak mempunyai akses internet, kita nggak mungkin memaksakan. Karena pun di kampus juga bisa, jika memang mereka bisa langsung datang ke kampus. Berarti ada kegagalan, berapa banyak kegagalan pada saat ujian? Dari sisi misalkan error gitu. Jelas ada, karena memang dari iRangers ini sangat sensitif pada jaringan. Jika jaringan dari kamu sendiri ada trouble, otomatis di iRangers sendiri akan terjadi error. Terus ininya apa? Solusinya biasanya pada saat terjadinya error, biasanya menghubungi dari pihak Articom ataupun Puskom. Nah, jika pada saat sudah memberi benchnya sudah besar tapi masih error, biasa kita nunggu beberapa menit agar situasi dari jaringan stabil kembali. Berarti harus mengandalkan bandwidth yang cukup lumayan ya? Iya betul Pak. Terus yang inside, yang offside maksudnya, kondisinya adalah bagaimana? Ada halangan atau tidak? Iya. Yang saya temui di sini sebanyak dari 228 yang offset itu memang terjadi adanya kendala. Dan pun tidak semua. Ada datanya? Ya, datanya memang nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi mereka mungkin jaringannya yang agak lelah. Jadi pada saat listening itu terkadang suka ngadat.
hanya itu kendalanya pada saat mereka mengerjakan offset ujian. Tetapi jika koneksi pun mereka yang di luar itu berjalan dengan lancar, itu nggak ada kendala. Offset tadi berapa jumlahnya? 258. Yang gagal berapa? Yang gagal berkisar dari 258 sekitar 20. Biaya operasional ya. Itu kira-kira berapa? Yang bisa Dalam setahun? Iya. Dalam setahun. Ada Jadi rinciannya? rinciannya memang nggak saya masukkan karena memang itu ada di uang kas dari marketingnya sendiri. Jadi biasanya dalam pemesanan dari soal dan juga dari percetakan LJK itu biasanya kita langsung ordernya itu sebanyak dari jumlah yang melakukan pendaftaran, biasanya dari ribuan. Dari ribuan itu sebanyak 3 lembar dalam melakukan ujian satu orang. Berarti bisa 3 lembar dikali ribuan itu bisa sampai bisa berjutaan. Itu biasanya kalau misal sekali order bisa 1 juta lebih. Saya minta nanti ada rinciannya untuk gambaran. Jadi setelah diterapkannya sistem ini atau aplikasi ini itu dampaknya apa? Ya, dampaknya misalkan mengurangi biaya operasional sekian gitu. Jadi ada perbandingan. Oh, jadi sebelum adanya iRangers sampai dengan adanya iRangers itu menghemat sampai beberapa jumlahnya ya Pak ya? Oke, mungkin cukup dari saya. Dilanjutkan ke Ibu Neta. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang Pak Yusuf yang tengah dia tuh dia yang uji jadi juga. saya hanya sekedar menegaskan Ini Pak saja Yusuf bahwa ketua proyek ini kan sudah ketuaan ya. Ya betul ya iRanger. Artinya berarti semenjak adanya hal ini diimplementasikan, Ranger tidak pernah melaksanakan ujian yang manual lagi. Betul. Sudah berapa kali pelaksanaan ujiannya untuk penerimaan mahasiswa baru ini? Dalam 1 tahun ini kita terapkan untuk jumlah keseluruhannya sesi pertama itu berkisar 7 orang dan sesi kedua yaitu sebanyak 7 orang juga. Jadi dalam 1 hari 14 orang, kemungkinan juga bisa lebih karena sebagiannya juga sudah ada yang offsite gitu. Oke, artinya berarti udah kurang lebih 1 tahun ya? Iya betul Ibu, sudah 1 tahun. Kemudian selama ini sudah sama sekali nggak ada masalah ya? Artinya berarti justru dengan adanya ini bisa sangat-sangat membantu Ranger dalam Soalnya pendaftaran online langsung menyatu di iRangers tersebut yang diacit Ibu gitu. Oke, ada lagi mungkin dari fitur-fitur mau ditambahkan apa yang menurut Junita sekarang belum ada nih misalnya? Paling kalau dari saya itu kayak misalnya mengupload video-video dari keunggulan-keunggulan dari Raharja sendiri yaitu di postingannya Ibu. Karena emang hanya sebagian aja, belum semua. Gitu. Jadi pada saat CMB yang melakukan ujian dan melihat dari posting-postingan tentang keunggulan Raharja itu lebih menarik mereka dan merekrut kepada teman-temannya seperti itu. Oke. Dan tadi yang pertanyaan Ibu Hani dan Pak Yusuf juga sudah terjawab dengan baik bahwasanya unsur mafiknya tetap ada, yaitu dari aspek dari ujian listeningnya, kemudian dari tampilan slider dan juga dari profile picture dari kelas dan juga dari menu welcome dashboardnya itu berisikan desain-desain jika ada event itu dibuatkan banner. Oke, jadi tinggal nanti ada beberapa saran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf, sehingga nanti bisa kita laksanakan. Itu aja dari saya.